Kali ini kami akan menyaparkan Aris Setia yang berada di Villa Nusa Indah, Bekasi. Aris, selamat siang. Kondisi terlihat di visual Anda ini sudah surut ya. Bagaimana warga di sana? Apakah sudah kembali semua ke rumah mereka atau ke lokasi mereka atau masih akan tetap bertahan di pengungsian? Ya, selamat siang Anggi. Bisa dipastikan bahwa memang masyarakat sudah mulai beraktivitas pada siang hari ini, khususnya di Villa Nusa Villa Nusa Indah 2 yang berada di Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dan kendati demikian, aktivitas warga ini belum sepenuhnya normal karena kami pantau sejak pagi tadi sampai dengan siang hari ini, warga masih berkutat fokus untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah serta tempat usahanya. Seperti yang terlihat saat ini di visual di layar kaca, bahwa sejumlah warga ini salah satunya di tempat saya melaporkan, di salah satu tempat usaha di kafe tepatnya milik salah satu warga di sini. Mereka bergotong royong untuk membersihkan sisa lumpur yang masuk ke dalam tempat usaha, dan ini bisa dilihat sejenis coffee shop begitu. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Sisilia, Mas. Ibu Sisilia. Ibu bisa dijelaskan Bu, persisnya kapan banjir di Villa Nusa 2 Indah ini surut Bu? Oh, surutnya kemarin ya? Baru kemarin, lumayan lama dibanding 2020. Kemarin. Ibu Sisilia sendiri tadi dengan sejumlah kerabat ataupun keluarga ini mulai melakukan bersih-bersih ini sejak jam berapa? Baru kemarin malam, karena kerusakannya kan cukup parah, termasuk sampai di dalam. Baru kemarin malam, dan apa ya? Ya kita kerja sendiri gini. Bu Sisilia, ini setelah melihat kondisi banjir dahsyat yang melanda Villa Nusa 2 Indah, ini Ibu sudah memetakan nggak Bu? Kira-kira berapa kerugian yang dialami Bu? Kerugiannya cukup besar. Ini kan peralatannya kalau coffee shop kan lumayan. Belum lagi kita kehilangan omset penjualannya. Belum lagi di belakang itu ada hobi saya, kaktus banyak banget untuk dinikmati pengunjung. Itu cukup gede kerugiannya, jadi mungkin ada ratusan kali ya. Bu Sisilia, mungkin bisa dikasih lihat nggak ke pemirsa, begitu kita bisa ke dalam, seberapa dahsyatnya banjir yang melanda Villa Nusa 2 ini. Kita bersama-sama Bu mungkin bisa masuk ke dalam. Oh, boleh, silakan. Sampai sejauh mana. Ini mungkin di area sini dulu Bu, kita lihat kayaknya banyak. Oh, dari sini kafenya ini, nanti kita ke sana. Ini semua rubuh. Oke. Ini rubuh semua, iya Jas ya. Ini semua, ini tadi rubuh. Ini dapur kita. Oke. Oh, ini area dapur ya Bu ya? Ya, Bu Sisil, mungkin kita bisa lihat di area depan terlebih dahulu Bu ya. Ini seberapa besar dampak dari banjir yang ada di sini Bu. Ini kalau kita lihat banyak properti begitu Bu ya yang kena lumpur Bu. Ini bisa dijelaskan Bu, ini area apa Bu? Ini area kafenya, ini tempat kita kerjanya, tempat baristanya, dan kita juga ada fasilitas karaoke, audionya. Sebenarnya kita udah naikin semua, tapi ternyata cukup dahsyat. Semua peralatan speaker, TV yang udah kita angkat ke atas tuh rubuh. Ya, kita juga nggak nyangka, kita pikir seperti 2020 kan pernah banjir juga, itu nggak terlalu parah. Nah sekali ini kita udah angkat ini, itu semua ambruk. Bahkan ini juga ambruk gitu loh. Jadi kalau jika dibandingkan pada tahun 2020, banjir yang terjadi pada tahun 2025 ini bisa dibilang lebih besar begitu? Lebih besar dan kita satupun di sini semua nggak ada yang siap. Mana bulan puasa lagi ya, satupun nggak ada yang siap kita di sini. Mana tengah malam lagi kan, kita udah siap-siap. Nggak tahu, nggak ada warning, nggak ada alert mau ada kita biasanya ada informasi, tapi kemarin tuh kita miss.
Mungkin karena tengah malam kali ya. Nah seperti itu, belum lagi bahan-bahan semua, kita udah siapin kan mau buka puasa bersama gitu. Bu Sisil, tadi kan disampaikan bahwa di tahun 2020 sempat terjadi banjir seperti ini ya. Saat Ibu membuka usaha ini apakah Setelah banjir. tidak memperkirakan akan dampak yang terjadi begitu? Oh kita sebenarnya orangnya optimis ya, suatu 2020 saya belum buka kafe, rumah kita Blok T. Karena pemerintah setempat sepertinya menjanjikan semua menteri datang 2020 kelihatan menjanjikan sekali. Jadi semua orang sini akhirnya buka usaha lagi beramai-ramai ya, dan beberapa tahun bahkan Januari lewat, Februari lewat. Nah ternyata ya begini, dan ini juga bantuan dari pemerintah daerah, apa lurah juga nggak kelihatan juga gitu. Jadi saya memastikan, menegaskan kembali, mengkonfirmasi ulang bahwa sampai detik ini belum ada bantuan dari pihak berwajib begitu? Belum. Hanya katanya kan yang ditolong adalah yang ada prioritas ya, yang orang tua segala macam, itu oke lah kita paham. Tapi seperti gini minimal ngangkat sampah atau apa gitu ya, karena ini kan lintas jalan utama Villa Nusa Indah 2, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Sisil telah berbagi informasi kepada kami, dan semoga segera bisa kembali seperti sedia kala ya Bu Sisil ya. Dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda kondisi terkini di sekitaran tempat usaha milik Bu Sisilia ini. Ini adalah akses utama, jalan utama di perumahan Villa Nusa 2 Indah. Bisa disaksikan bahwa sisa lumpur ini masih menggenangi jalan ataupun akses utama ini. Dan sebagian memang lumpur sudah terlihat mengering dan juga masih basah. Ini perabotan milik coffee shop ataupun tempat usaha milik Bu Sisilia tadi yang memang terdampak dengan banjir. Lumpur masih menempel, lumpur pekat, lumpur tebal ini menempel di sejumlah perabotan, dan juga kita lihat sejumlah tempat usaha lainnya milik masyarakat di sekitar sini juga sama halnya. Banyak perabotan yang terpaksa harus dikeluarkan, kemudian dibersihkan. Dan juga kita ketahui bersama, Anggi dan juga pemirsa, bahwa banjir yang terjadi di Villa Nusa Indah 2 ini diakibatkan oleh meluapnya Kali Cilengsi dan juga Kali Cikeas. Dan kita ketahui bersama bahwa sejak kemarin bahwa sejumlah warga ini juga sudah mulai mengevakuasi dirinya, dibantu dengan oleh sejumlah petugas ke sebuah titik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sampai dengan informasi terakhir memang sudah ada ribuan kepala keluarga yang terdampak dari banjir yang terjadi akibat luapan Kali Cilengsi dan juga Kali Cikeas ini. Dari informasi terakhir yang kami terima memang bahwa banjir ini terjadi di sejumlah tempat di sekitaran titik ini, ada di Villa Nusa Indah 1, Villa Nusa Indah 2, dan juga ada di sejumlah perumahan seperti Villa Pesona dan juga ada Bumi Mandiri begitu. Anggi. Baik, Ari Seta, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah dalam Breaking News Metro TV. Kami akan hadirkan informasi berkenaan dengan update dampak dari banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, di mana beberapa wilayah sudah berangsur surut. Salah satunya adalah banjir di Villa Nusa Indah, Bekasi. Kami akan kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.